Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Oktaviari dari kelas PB angkatan 2020. NIM saya 20020074059. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja dari saya yang yaitu tugas literasi digital untuk mencari jurnal dan mempresentasikannya dalam bentuk PPT. Mari kita lihat dulu jurnalnya. Ini jurnalnya ya, judulnya Pengaruh Persepsi Mahasiswa atas Bahasa Indonesia dan Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia. Ini dari Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan, volume 2 nomor 2, Juli tahun 2015. Seperti jurnal biasanya ada penulisnya yaitu Hilda Hilaliah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI. Jelas di sini ada abstrak, ada keywordnya juga, ada pendahuluan. Nah, nanti lebih jelasnya saya jelaskan atau saya presentasikan di PowerPoint. Nah, ini PowerPoint-nya. Judulnya sama, yaitu dari jurnal tadi, Pengaruh Persepsi Mahasiswa atas Bahasa Indonesia dan Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia. Oleh saya sendiri dengan NIM seperti yang disebutkan tadi dari jurnalnya oleh Hilda Hilaliah. Kita masuk ke pengertian prestasi belajar menurut para ahli. Yang pertama ada Pak Purwanto, yang mengartikan prestasi belajar adalah hasil tes yang dipergunakan untuk menilai pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam waktu tertentu. Yang kedua ada Dwi Wandono berpendapat bahwa prestasi belajar merupakan cerminan bagi hasil belajar yang dikuasai oleh siswa. Jadi disimpulkan prestasi belajar ini kondisi yang dicapai oleh seseorang berupa hasil yang baik dalam proses transformasi nilai dalam kegiatan belajar yang diukur melalui langkah-langkah evaluasi. Jadi berkaitan dengan itu Anwar juga mengutarakan pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar menurut Anwar adalah usaha dalam menguasai pelajaran, hasilnya dalam nilai ulangan, tugas-tugas, dan rapor. Pengertian bahasa dan unsur-unsurnya. Nah, menurut Wiono atau Wijono, bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, jadi sistem yang saling mendukung ya, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakaiannya. Unsur-unsurnya sistem yaitu sistem lambang yang bermakna, konvensional, arbitrer, terbatas tapi produktif, unik, dan universal. Nah, kedudukan bahasa Indonesia. Setelah mengetahui tentang sistem atau pengertian bahasa, kita lanjut ke bahasa yang spesifik akan kita bahas, yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional tercantum dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu pada bait Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kedudukannya berarti ini di atas bahasa-bahasa daerah tentunya. Dalam UUD juga tercantum pada pasal khusus bab 15 pasal 36. Kedudukannya yang mengenai kedudukannya bahasa Indonesia yang menyatakan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Itu pengertian dari Arifin. Dalam kedudukan sebagai bahasa Indonesia, bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa. Kedudukan bahasa negara sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional tentunya ya.
Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, tujuan yang akan dicapai pada kuliah Bahasa Indonesia ada 2 menurut Arifin, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum agar mahasiswa memiliki sikap positif dengan bahasa Indonesia. Nah, ini diwujudkan dengan kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran berbahasa dan norma bahasa. Tujuan khusus kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi adalah agar para mahasiswa calon sarjana terampil menggunakan bahasa dengan baik dan benar secara lisan dan terutama secara tertulis ya, sebagai sarana pengungkapan gagasan ilmiah. Nah, itu juga penting untuk skripsi nanti. Hakikat persepsi mahasiswa, kan ada hubungannya antara bahasa Indonesia dan persepsi. Nah, persepsi ini keterangannya atau pengertiannya adalah cerminan pribadi seseorang dalam interaksinya dengan lingkungan dalam KBBI. Persepsi itu adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Yang kedua, proses seseorang mengetahui beberapa hal menurut panca inderanya. Slameto juga berpendapat yaitu persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Nah, hakikat minat belajar. Minat adalah suatu rasa lebih suka atau ketertarikan pada hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Itu menurut Slameto. Metodologinya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei deskriptif dan teknik korelasional. Maksudnya teknik korelasi dengan konstelasi masalah sebagai berikut. Pada penelitian ini menjadi populasi adalah seluruh mahasiswa program DKV pada universitas swasta di Jaksel atau Jakarta Selatan. Populasinya 300 mahasiswa, namun sampel yang digunakan adalah random sampel yang diwakili oleh 60 mahasiswa. Instrumen yang digunakan adalah pengumpulan data dari daftar nilai hasil UAS. Teknik pengumpulannya variabel bebas menggunakan angket yang menggunakan skala Likert. Penelitian ada skala 5 kategori jawaban. Setuju, sangat setuju, tidak tentu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pengumpulannya ada nilai 1 sampai 100 dan ada 25 butir soal. Hasilnya berdasarkan analisis diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,510. Informasinya yaitu terdapat ada pengaruh nih ya antara persepsi mahasiswa atas bahasa Indonesia dan minat belajarnya terhadap prestasi belajar bahasa Indonesia. Koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,261 atau 26,1%. Jadi persepsi mahasiswa ini atas bahasa Indonesia dan minat belajarnya mempengaruhi sekitar 26,1 ini. Nah, 73,9-nya dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi ada pembahasannya yaitu pengaruh persepsi ini bahasa Indonesia, persepsi mahasiswa atas bahasa Indonesia dan minat belajar terhadap prestasi belajar memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya prestasi belajar. Besarnya pengaruh langsung atau persepsi siswa terhadap prestasi belajar sebesar 16,48%. Jadi dapat disimpulkan ya persepsi memberikan pengaruh yang relatif terhadap prestasi belajar. Jadi semakin positif kita berpersepsi, maka semakin meningkat prestasi belajarnya. Karena menurut Joko Wiranto, minat belajar pengaruhnya tuh langsung secara positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. Penelitian Suhartono juga bahwa minat belajar mempengaruhi prestasi belajar sebesar 14,6%. Minat belajar juga dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang studi tertentu. Kesimpulannya yaitu ada pengaruh yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa atas bahasa Indonesia dan minat belajar terhadap prestasi bahasa Indonesia. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan persepsi mahasiswa atas bahasa Indonesia terhadap prestasi bahasa Indonesia. Sama ya, ini nomor 1 dan nomor 2 sama, jadi sama saja. Yang ketiga juga sama ternyata. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa atas bahasa Indonesia.
Bedanya cuma pengaruh yang signifikan itu yang pertama atas bahasa Indonesia dan minat belajar terhadap prestasi, yang kedua terhadap prestasi saja, yang ketiga terdapat pengaruh yang signifikan terhadap minat belajar terhadap prestasi. Adapun sarannya, yaitu pertama, dosen matkul bahasa Indonesia sebaiknya meningkatkan persepsi mahasiswa atas bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi ketika kita membangun persepsi belajar, maka harus dengan baik, jangan sedikit-sedikit menganggap pelajaran itu sulit. Jalani dulu, temukan celah senangnya, karena ilmu terlalu baik untuk kita jadikan sebagai hal yang buruk. Jadilah manusia yang berakal, yang mampu menerima ilmu dengan baik. Jangan membencinya dulu. Terima kasih atas waktunya. Saya Limatul Tafiari pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kecepatan dalam berbicara. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.